Alhamdulillah, Masya Allah. Saya melihat, ibu melihat dari bawah ke atas cuma melihat satu orang, Abdul Somad. Tapi saya dari bawah ke bawah, dari atas ke bawah, seperti melihat pelangi merah, kuning, hijau dan biru. Masya Allah. Begitu cara menyenangkan hati orang mengantuk. Ibu-ibu masih tahan mendengar ceramah? Masya Allah. Suara yang ngantuk-ngantuk tahan. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, bah. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua ini. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, bang, sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, bang. Karena kata Ustaz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau, tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dialah yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum teh botol, minum super pel, nggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuih aja. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan, bisa jadi polisi razia, bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir, karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur gitu kaki. Setelah begitu diambil mobil ini, adakah tukang parkir yang marah? Gak ada. Ada nggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Gak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia, dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Ustadz ini ceramah nggak enak, pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang tidak apa-apa, meninggal suaminya, dia tegar. Ibu nggak nangis.
titipan, Pak. Tapi ada satu ibu menangis, "Papa, Papa, jangan kau tinggalkan mama sendiri, Pak." Pas ditanya sama tetangga, "Ibu nangis kenapa?" "Warisan dikit." Tapi itu tidak ada di Kobar. Jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran Pangkalan Bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insya Allah anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa ini. Makanya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majelis karena anaknya menangis, betul? Mau akad nikah, "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sol." Berapa kali di majelis kematian ibu diusir, betul? Ada orang kaya meninggal, datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua, nama kelompoknya Men in Black. Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah, pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal. Tapi hari ini kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia, ibu atau bapak? Kan ibu bisa ngandung karena mereka, kan? Sekarang saya tanya, siapa yang paling berbahagia, ibu atau bapak? Mereka tetap bertahan, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga persatuan? Jaga persatuan, karena negeri yang kita bangun dengan indah ini akan jadi hancur berkeping kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, betul? Maka persatuan ini sama seperti tiang gawang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tiang gawang? Itu tiang gawang, itu tiang gawang. Ibu jaga gawang, jangan sampai kebobolan. Bapak striker, penyerang. Papa, silakan kau pergi sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau harus membawa uang. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya dia tidak makan riba, makan haram. Striker tidak pernah diejek oleh kiper. Kiper tidak pernah marah-marah. Apa kata kiper? "Hei striker, kok enak aja di sana, tolong gantian kau jaga sini." Tidak ada, karena mereka sudah siap bagi-bagi bagi tugas. Ceramah di tanah lapang, Ustaz Somad. Ceramah di stadion, Ustaz Somad. Ceramah di TV, Ustaz Somad. Ceramah di YouTube, Ustaz Somad. Tapi yang ngajar di pesantren, yang ngajar di ma'had, yang ngajar di sekolah, para habaib dan ulama, kami udah bagi-bagi tugas. Makanya Habib ulama nggak pernah ngaji. Apa itu Somad itu? Ceramahnya di lapangan aja. Apa itu Abu Somad itu? Ceramahi ibu-ibu aja, Ustaz gatal. Kan kita udah bagi-bagi tadi. Makanya nonton jangan sepotong-sepotong. Kesana 45 menit, kesini 45 menit, belum, sebentar lagi habis. Masya Allah, tabarakallah, masih lama rupanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat laki-laki Abdul Somad bicara 3 bersama, jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang 3? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih, ibu jangan depresi, hadapi masa depan, didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada pondok pesantren di Kobar, tamat SD. Sebelum SD jangan sedih, kasihan, ingusnya 12. Kalau 11 itu biasa, bengkok, belum sampai hati. Ustaz Somad dulu pesantren, saya masuk pesantren